Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini bukan kembali ya, ini program pertama kita untuk media SDT Ulil Albab, yakni podcast media SDT Ulil Albab. Jadi di sini kita akan berbicara banyak atau lebih ke arahnya ke talkshow sebenarnya. Berbicara banyak tentang tema yang akan kita angkat. Kebetulan tema yang kita angkat pada hari ini terkait dengan pendidikan dan Al-Quran. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan seorang pembicara yang merupakan guru SDT juga di SDIT Ulil Albab. Beliau adalah Ustadz Anjar Wardono, sarjana teknik. Beliau adalah guru Quran, tapi untuk lebih jelasnya mungkin Ustadz Anjar sendiri yang akan menjelaskan siapakah dirinya. Oke. Monggo Tat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Baik, untuk perkenalan segera sudah sampaikan Ustaz Bahar ya. Kebetulan memang diamanai di guru Quran dan alhamdulillah saya bersyukur pada Ustaz Bahar. Terima kasih karena hari ini saya termasuk orang yang pertama menikmati program terbaru dari SDIT Ulil Albab, dan tema yang tadi sampaikan Ustaz Bahar adalah terkait antara pendidikan dengan Al-Quran. Oke. Karena memang sekali lagi kebetulan saya diamanai di guru Quran, mungkin dianggap nyambung begitu. Iya. Mungkin ini nanti bisa menjadi media bagi bapak-bapak atau ibu-ibu di rumah, ayah bunda, sebagai model parenting. Jadi kita sharing saja karena nanti kita akan lebih ke arah obrolan yang santai. Jadi seperti itu. Yap. Oke, untuk yang pertama sebagai pemanasan lah, ya pemanasan untuk topik kita kali ini. Kira-kira menurut Ustadz Anjar itu pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Jadi kondisinya itu bagaimana? Berhasil atau tidakkah? Ataukah memang ada sesuatu yang memang perlu diperbaiki? Siap. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa pendidikan itu yang dinilai baik tidaknya itu adalah selain sistem adalah produknya. Oke, produk. Ya, baiknya sistem itu ketika produk yang dihasilkan outputnya bagus kan begitu. Nah, untuk melihat bagus tidaknya sebuah produk tadi, maka perlu ada standar penilaian, ISO analisa bahwa ini dikatakan bagus kan begitu. Oke. Nah, sekali lagi karena kita berbicara kaitannya dengan Al-Quran, maka saya kaitkan dengan bagaimana dulu para sahabat zaman Rasulullah itu melakukan pendidikan pada masyarakatnya kan begitu. Iya. Nah, saya berikan sebuah contoh begitu, betapa bagusnya sistem yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yang dengan sistem yang diterapkan itu mampu melahirkan orang-orang terbaik zamannya. Kan begitu. Nah, bagaimana contoh? Imam Syafi'i itu berhasil menghafal Quran umur 7 tahun. Kemudian oleh masyarakatnya saat itu diangkat menjadi seorang hakim atau qadhi. Qadhi itu orang yang memang berhak Memutuskan agama. ya, betul, Agamanya. betul. Oke. Artinya untuk menangani satu, bukan sekedar negara, tapi itu posisi kekhalifahan, kekhalifahan kan Berarti begitu. kalau misalkan kita berbicara tentang kekhalifahan, ini bukan khalifah untuk konteks saat ini ya. Ya. Jadi kekhalifahan dulu itu Islam, kemudian satu pemimpin. Jadi Ya. seperti itu. Jadi artinya begini, negara kan cuma negara toh ya. Ya. Kalau khalifah itu membawa sebuah negara. Artinya orang yang kemudian diangkat di bawah kekhalifahan, membawahi memutuskan sebuah perkara di masyarakat itu dengan berbagai negara, kan kita bisa bayangkan bagaimana kualitasnya dan kapasitasnya begitu. Artinya Islam mampu melahirkan orang-orang seperti itu. Kemudian kayak Umar bin Abdul Aziz, Iya. beliau itu khalifah, diangkat jadi khalifah umur 22 tahun, presiden. Oke. Jadi seorang presiden itu umur 22 tahun. Bayangkan bagaimana besarnya kapasitas beliau kan begitu. Artinya sistem itu mampu melahirkan orang seperti itu. Nah, maka kalau melihat hari ini pendidikan di negeri kita, mungkin kalau secara perkembangan teknologi dan sebagainya, model pembelajaran itu luar biasa ya. Luar biasa. Maju. Tapi ya betul. Tapi kita bisa melihat produk-produknya bagaimana. Oke. Banyak orang-orang yang kita anggap pintar, yang hari ini mungkin duduk di pucuk tertinggi kepemimpinan kita, itu kita bisa melihat secara karakter itu sangat tidak mencerminkan kepribadian diri kita. Kan Oke. begitu. Betapa banyak orang-orang yang dianggap pintar itu para dewan itu pintar gak? Ya, pinter. Ya kan pintar kan begitu. Tapi kemudian Ya. kenapa justru
mereka banyak yang pakai rompi orange. Oke. Ini kan menunjukkan Berarti karakter nggak berhasil kan? korupsi. Ya. Korupsi. Oke. Jadi kalau yang kita butuhkan sebenarnya bukan ya orang pintar kita butuhkan gitu, Ya. tapi lebih ke arah orang pintar yang bermoral. Ya. Karena memang anggota DPR atau anggota dewan yang duduk di sana itu memakai baju oranye karena memang belum memiliki karakter yang baik. Ya. Pinter oke, pinter. Kemudian karakternya yang kurang. Jadi seperti itu. Berarti solusinya dengan Al-Qur'an. Kemudian misalkan solusinya dengan Al-Qur'an tadi. Saya masih belum bisa memberikan bayangan yang konkret gitu loh terkait dengan pendidikan Al-Qur'an. Kalau misalkan tadi sudah diberikan contoh Imam Syafi'i misalkan bisa menghafal Al-Qur'an di umur 7 tahun, kemudian di 15 tahun menjadi coding ya atau hakim di kekhalifahan. Kalau untuk sistem saat ini seharusnya bagaimana? Sebagian begini tadi, bahwa ada seorang ulama Muhammad Kutub, itu beliau adiknya Syed Kutub, orang besar yang pernah mengarang kitab Fidal Quran. Iya. Nah, itu menyampaikan bahwa pendidikan yang kita lakukan itu pada hakikatnya adalah tidak sekedar membangun manusia, tidak. Tapi pada hakikatnya yang kita bangun adalah peradaban. Maka dua unsur terbesar, terpenting dalam sebuah peradaban itu yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah SDM sumber daya manusia. Iya, betul begitu. Maka saya katakan di depan tadi bahwa keberhasilan itu ketika produk yang dihasilkan SDM itu mampu memberikan kebaikan pada masyarakatnya, mampu memberikan kemakmuran pada wilayahnya, kan begitu. Itu produk yang dulu kita bisa lihat, bisa baca di sejarah itu. Kan begitu, itu tolak ukurnya. Kalau dilihat kemudian apa konkretnya pendidikan yang ditawarkan Islam itu, pendidikan karakter itu, tadi Anda sudah sebutkan bahwa kalau pinter di negeri ini banyak, tapi yang berkarakter, bermoral itu sangat sedikit. Kan begitu. Padahal tadi saya sampaikan contoh produk zaman dulu itu pinter iya, bermoral iya, beradab iya, kan begitu. Maka saya melihat bahwa lahirnya IT itu, sekolah-sekolah Islam itu adalah sebagai satu solusi alternatif. Bagaimana kemudian mendekatkan fakta sejarah dulu yang pernah bisa melahirkan orang terbaik di masanya dengan fakta masyarakat hari ini yang seperti itu coba didekatkan dengan hadirnya sekolah Islam itu. Oh, berarti ya misalkan kita berbicara soal sekolah Islam terpadu, kalau misalkan yang namanya sekolah Islam terpadu kan berarti terintegrasi seluruh aspek dalam kehidupan, misalkan teknologi, kemudian terkait dengan sosial itu diajarkan di sini. Ya, termasuk moral, ya moral dan agama ya sangat penting. Jadi beruntung bagi teman-teman semua atau anak-anakku sekalian bisa sekolah di SD IT Ulil Albab. Jadi karena memang kurikulumnya cukup kompleks dan juga cukup komprehensif maksudnya. Dan juga menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Iya. Untuk yang kedua, terkait dengan pandangan Islam atau pandangan Al-Qur'an, dengan pandangan Al-Qur'an tentang pendidikan. Jadi seperti apa? Jadi begini, Islam itu agama yang sangat konsen, bahkan perhatian terhadap dunia pendidikan itu sangat luar biasa. Bagaimana tidak bahwa surat yang pertama kali Allah turunkan itu tentang Iqra, tentang membaca, yang sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Cukup seseorang itu dikatakan bodoh ketika tidak bisa membaca. Ya kan begitu. Itu standar orang paling minim, paling mendasar untuk menilai seorang itu pandai tidak. Itu dari membaca. Orang tidak bisa membaca, saya bisa katakan dia dianggap bodoh. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pendidikan itu adalah warisan kenabian. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu, "Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa hikmah." Jadi bahwa Allah itu menyampaikan, mengabarkan bahwa tugas nabi itu adalah memberikan pengajaran pada masyarakatnya. Apa itu? Ya Quran dan hikmah. Hikmah itu adalah sunnah-sunnahnya. Harapannya apa? Ketika orang itu disentuh dengan Quran dan hikmah itu akan lahir orang yang cerdas, bermoral, berkarakter, kan begitu. Dan itu sekali lagi harapan kita bersama, begitu. Tidak cerdas saja, begitu kan? Ya, jadi misalkan Al-Quran itu ya memang yang sudah saya pernah diajarkan sama ustadz saya dulu ya. Jadi Al-Quran sangat
luas. Jadi tidak aja hanya mengurusi tentang agama tapi tentang pendidikan juga dan semuanya menjadi satu atau terintegrasi. Oke, sekarang begini, karena hari ini itu banyak orang tua yang mulai sadar terkait dengan anaknya, terutama dalam hafalan Quran atau mencintai Al-Quran. Ya, jadi animo masyarakat tentang menghafal Al-Quran, anak-anak menghafal Al-Quran cukup besar ya. Kurang lebih beberapa tahun, 6 tahun kebelakangan lah kita tahu muncul lomba-lomba tentang hafid Quran, kemudian juga sekolah IT ramai, kemudian sekolah tahfidz ya juga banyak peminatnya. Nah terkait ini pernah saya, nanti bisa dikoreksi ya apakah saya benar atau enggak, cuma ada salah satu tokoh di Indonesia itu mengatakan bahwa tidak relevan orang Islam, umat Islam kali ini menghafal Al-Quran karena Al-Quran sudah kita dapatkan di mana saja, cetakannya itu sudah kita dapatkan di banyak tes. Oke, kita lanjutkan, tadi mati. Jadi cetakannya banyak kita dapatkan, misalkan Quran cetak, kemudian bahkan di Android ada. Jadi kalau misalkan orang dulu itu dia beliau mengatakan bahwa orang zaman dahulu berlomba-lomba menghafal Al-Quran karena memang Al-Quran terbatas. Jadi misalkan pun dicetak itu tidak banyak, maka harus dihafalkan untuk menjaganya. Kalau sekarang ketika kita ingin menjaga Al-Quran sudah banyak penghafal, pertama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah cetakannya juga sudah banyak. Kemudian di media apapun ketika kita mencari Al-Quran, misalkan di Android misalkan, itu sudah ada. Nah itu menurut jenengan pripun, masih relevankah Al-Quran itu dihafal untuk saat ini? Baik. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara bahwa orang-orang dahulu gitu menghafal Quran karena memang untuk menjaga Quran biar Al-Quran nggak musnah karena tidak ada bukti otentik berupa tertulis kan begitu. Nah kalau kita melihat sejarah itu